Ya Pak Dodi tampak tenang ya menjelaskannya ya. Mungkin dia udah seharian tuh inhale, exhale supaya pada saat menjelaskan tuh terlihat tenang. Karena sampai kemarin tuh banyak wartawan tuh menunggu mengejar-mengejar Emma Waroka ya, pengen tahu gitu, pengen tanya. Ternyata sudah diklarifikasi. Nah, dan ini mereka juga posting di Instastory masing-masing ya, baik Pak Dodi maupun juga istrinya Mbak Puput. Coba kita lihat postingannya nih, mereka sama-sama klarifikasi gitu ya. Aduh, kecil-kecil amat. Teruntuk yang sok tahu yang DM pakai bahasa kasar dan untuk artis yang menyebar berita ngasal jeplak aja. Wah, ada kemarin tuh ya yang aku katanya teman kecilnya. Yang bilang katanya iya kayak yang si ini teman kecil aku katanya emang dia bukan bapaknya. Ya ternyata temannya itu tidak terlalu tahu kayaknya. Ya. Dan dibilang apa Teh Eca ada adiknya. Ini tadi sama keterangannya. Yang berikut ini postingannya Pak Dodi, ini postingannya istrinya Mbak Puput. Sabar katanya. Ini yang posting adalah Rima Rahim gitu ya. Gitu. Lagi lanjut ada sebenarnya ada beberapa TikToknya gitu ya, memang untuk memperjelas bahwa emang yang dijelaskan oleh Pak Dodi itu benar adanya gitu. Karena ada tuh satu video yang sebenarnya dibikin di TikToknya Vanessa ya waktu itu ya. Dia ketemu sama ya om tantenya itu, dia panggilnya emang papa gitu ya, papa sama mama apa gimana sih, coba kita lihat aja biar lebih detailnya berikut ini. Oh, halo Dedi. Mama Lina nih, mama susu aku nih. Mama susu. 17 tahun lalu, Mama ninggalin aku. Tapi di video ini, aku kangen banget sama Mama. Seenggaknya aku bisa lihat Mama seperti hidup lagi. I miss you, Ma, so much. Gitu ya untuk lebih jelasnya. Jadi memang yang dipanggil mama tantenya itu adalah mama susunya gitu ya, apa sih namanya, ibu sepersusuan gitu sama sepupunya yang namanya Tia itu. Jadi Tia ketika kemarin tiba-tiba posting ini mama dan papa aku, ya emang dia juga nggak bohong itu bapak ibunya Tia. Akhirnya ada hikmahnya ya, kita jadi lebih paham gitu silsilah keluarganya Vanessa Angel ya kan ya. Ya ini sepupunya, ini tante sama omnya. Kalau yang tadi yang terakhir yang fotonya digerak-gerakin pakai aplikasi itu memang itu kayaknya fotonya mamanya Vanessa ya gitu ya. Kelihatan garis-garisnya mirip sekali gitu. Kita lihat komentar netizen. Apakah komentar netizen sudah berubah menjadi lebih bersahabat gitu ya? Kita baca. Tapi wajah Vanessa justru lebih mirip sama sepupunya itu loh daripada sama adiknya Mayang. Tetep ya kan. Lanjut, apalagi? Mungkin Vanessa bikin caption mom and dad karena ngerasa bapak ibunya Jackie atau Cynthia ini lebih care sama Vanessa. Jadi Vanessa dianggap mereka kayak bapak ibunya sendiri. Bapaknya tetap si Dodi. Jackie ini saudara dari ibunya Vanessa. Mungkin makanya agak-agak mirip mukanya. Cocokologi netizen. Netizen ini banyak ini yang melakukan teori-teori. Lagi baca komentarnya. Saking gak respect sama bapak sendiri, Vanessa upload foto om tantenya. Itu juga sebuah spekulasi ya. Lagi yang berikutnya adalah om tantenya aja dianggap sebagai orang tua kandung, berarti dia nggak dapat kenyamanan dong. Ya nggak begitu juga, tapi emang setahu aku emang Vanessa tuh gampang akrab sama banyak orang gitu, sering ini kakak aku gitu kan, ini udah kayak ibu aku kayak gitu-gitu. Emang orangnya tuh familiar sekali gitu ya, jadi kadang-kadang suka bikin kita bingung juga sekarang, tapi kan akhirnya diklarifikasi ya, jelas. Berita yang kedua yang lagi ramai juga, ini terjadi hari ini ya, ini adalah sidang perdana kasus narkobanya Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri gitu ya, setelah mereka ini menjalani rehabilitasi ya 4 bulan. Ini foto pertama waktu mereka ditangkap dan press conference ya, ini hits kan topinya ya, topinya langsung rame loh yang dipakai sama Nia ya, juga celananya Ardi. Nah hari ini mereka jadwalnya jam 10 pagi sidangnya, mereka datang jam 12 kurang kalau nggak salah, apa jam 11 kurang gitu ya, 12 kurang kalau nggak salah ya. Datang rame lah wartawan itu sudah. Dan yang menjadi perhatian aku, kalau kemarin topinya, sekarang rambutnya nih ya. Oh ini rambutnya kan warnanya pirang gitu ya, agak ada orange ya. Hari ini rambutnya tuh udah pendek gitu, terus dicat abu-abu, keren deh rambutnya. Tadi sidangnya digelar secara terbuka gitu ya, jadi wartawan juga bisa masuk tuh. Tadi banyak gitu ya, jaga jarak, mungkin udah pada vaksin semua kali ya. Komentar netizen coba kita baca. Bunyinya adalah, semoga bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini buat Ardi dan Nia, kalian masih muda, masih bisa berkarya ke depannya, amin. Lanjut. Pastinya hukumannya dengan rehabilitas ujung-ujungnya bebas. Kita lihat aja hasil akhirnya, semoga di mata hukum sama katanya gitu. Lanjut.
udah ketebak ujungnya paling nggak di penjara gitu. Nanti aja kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ada lagi komentar netizen udah pasti bebas gitu. Kalau aku sih lebih tertarik pada rambut keren banget soalnya cat-catannya ya. Karena itu kan udah lama banget ya terakhir kita lihat nih dengan rambut yang panjang dicat. Biasanya kalau soalnya kan makin lama tuh kalau aku habis dicat tuh biasanya hitam sininya kalau nggak dicat lagi ya kan. Kalau dia tuh kayak masih rata dari akarnya ya, agak awet tahan lama mungkin. Ada komentar netizen soal rambut, ada. Oh coba gaya rambutnya beda nih, buang sial ya bun katanya gitu. Mungkin di rehabilitasi ada salonnya. Lanjut, kok nggak tampil dengan kemewahan lagi kayak waktu yang permintaan maaf itu katanya. Oh topinya maksudnya, iya. Oke lanjut. Oh ada nggak ada? Astaga. Ya mudah-mudahan sih. Ya kasihan anak-anaknya juga mudah-mudahan biar dapat yang terbaik lah buat mereka berdua ya. Kalau tamu kita yang berikut ini ada kisah apa? Kita lihat dulu profilnya Oki Setiana Dewi berikut ini. Oki Setiana Dewi, artis, penulis, sekaligus pendakwah berusia 32 tahun yang menikah dengan Ori Fitrio di Janeiro pada 12 Januari 2012 dan dikaruniai 4 orang anak ini. Anak bungsunya Sulaiman Ali Abdullah menjalani operasi pada 25 November kemarin karena mengidap Prader-Willi Syndrome atau kelainan genetik yang menyebabkan gangguan perkembangan, pertumbuhan, dan kecerdasan setelah sebelumnya rutin menjalani fisioterapi. Kakak dari YouTuber Ria Ricis yang menikah dengan Teguh Rian pada 12 November kemarin, videonya viral di TikTok ketika berlari ke arah Ricis untuk merapihkan gaun pengantinnya yang terangkat untuk menjaga aurat sang adik di hari pernikahan hingga ditonton lebih dari 7 juta kali dan disebut netizen kakak idaman. Suami Oki, Ori Fitrio yang juga sibuk mempersiapkan pernikahan adik iparnya sempat pingsan karena kelelahan dan kurang minum air putih sebelum tidur hingga bibirnya dijahit dan giginya patah. Apa yang membuat Oki Setiana Dewi tegar menghadapi penyakit yang diderita Sulaiman? Dan seperti apa perubahan sang adik setelah menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya kita sudah bersama dengan Ustazah Oki. Apa kabar, kasih. Baik, insya Allah sehat ya. Ini kita lihat kemarin kita mau nanya nih kan, kemarin kamu sempat posting anak kamu Sulaiman menjalani operasi gitu ya. Dan dia ini kan apa sih Prader-Willi Syndrome. Ya. Itu apa sih sebenarnya Prader-Willi Syndrome itu? Ini pertama Ki mau bilang makasih dulu nih Kak Ros, karena bagi Oki pada akhirnya ketika Allah takdirkan seperti ini jadi edukasi ke masyarakat luas karena banyak orang yang nggak tahu. Karena ini kan salah satu dari sekian ribu ya penyakit kelainan genetik atau kelainan langka yang untuk mendiagnosanya ini memang memerlukan proses banyak tes. Dan biaya yang juga tinggi, sehingga ketika Allah takdirkan, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, akhirnya Oki melihat bahwa di luar sana masyarakat Indonesia ini, wah itu luar biasa ya, banyak yang anaknya mereka nggak tahu anaknya kenapa. Ketika nggak tahu anaknya kenapa, penanganannya terlambat, efeknya jadi mengenai tumbuh kembang anak itu. Ini tandanya apa sih sebenarnya? Baik, mengenai Prader-Willi Syndrome ini memang tandanya kalau dari kehamilan geraknya tidak terlalu aktif. Sehingga ketika teman-teman dianugerahi kehamilan harus aware banget nih aktif atau enggak tendangannya begitu. Nah, ketika Sulaiman lahir dengan operasi sesar, Oki tidak mendengar tangisannya Sulaiman. Kemudian langsung dibawa ke NICU 2 minggu. Ini juga untuk para ibu-ibu di luar sana, kalau kita melahirkan dan anak kita nggak menangis, berarti ada satu tanda yang harus kita aware banget, waspada. Nah, apakah ciri-ciri dari sindrom Prader-Willi? Singkatnya, sindrom Prader-Willi ini ada gangguan di kromosom 15. Kenapa penyebabnya? Wallahu a'lam. Penyebabnya takdir Allah lah. Genetik memang ya, gitu ya. Kalau dikatakan gitu kan? kalau dikatakan apakah dari keluarga besar? Dari keluarga besar kita tidak ada. Oki merasa bahwa semuanya sehat, minum vitamin dan semuanya. Jadi takdir Allah. Apakah ciri-ciri dari sindrom Prader-Willi? Ini edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah dia memiliki hipotonia. Apa itu? Apakah itu hipotonia? Otot yang lemah. Kita bernafas memerlukan otot, kita makan memerlukan otot, menangis saja perlu otot. Sehingga di awal-awal kelahirannya Sulaiman, memang Sulaiman ini tidak bisa mengenyot. Sehingga pakai selang. Hasilnya susah dong ya gitu ya. Kan pakai otot. Iya makanya pakai selang. Pakai selang yang langsung ke lambungnya. Alhamdulillah itu berjalan beberapa bulan saja. Setelah itu Sulaiman alhamdulillah sudah baik. Kemudian bernafas, memerlukan otot kan? Iya, paru-parunya juga perlu memompa, jantung juga. Nah, karena ada hipotonia ini, otot yang lemah sehingga nafasnya juga perlu ada bantuan lah.
Sehingga setiap malam ada alat khusus yang membantu Sulaiman untuk bernafas. Kemudian menangis. Oki selalu mengatakan gini, teman-teman di luar sana kalau anaknya nangis Kencang, bersyukur. ya, jangan dimarahin. Karena Oki tuh menunggu loh Kak Ros, anak Oki berbulan-bulan untuk bisa nangis. Ya ampun. Jadi Oki tuh waktu awal-awal Sulaiman bayi ya, setiap 2 jam sekali kan harus kasih ASI. Iya. Jadi kita pakai alarm, Oh. ganti nama suami, sama ada yang jaga juga di rumah. Kenapa dia nggak nangis kan? Jadi nggak ada tandanya Nggak ya. ada. Jadi kalau ketika Oki lihat anak-anak nangis, Masya Allah, bersyukurlah para orang tua yang ketika Allah takdirkan anak itu bisa menangis dengan kencang dikala banyak orang tua, termasuk Oki pada saat itu, yang merindukan tangisan seorang bayi, seperti itu. Nah ini kan kalau kita lihat udah bisa duduk, Masya Allah, gitu ya. ya, senyum tuh jangan perlu Betul, otot betul, ya. betul. Betul. Nah, ini Oki mau kabarin, kan banyak teman-teman kasihan ya Oki. Alhamdulillah keadaan Sulaiman sangat baik. Kenapa? Makanya Oki ingin kasih tahu teman-teman semua, karena terdetek dari awal. Jadi darahnya Sulaiman dikirim ke Jerman pada saat itu, kemudian diperiksa tuh dari atas kepala sampai kaki, darahnya, syarafnya, tulang, semuanya untuk menemukan ini kenapa. Singkatnya, alhamdulillah Sulaiman sudah dikatakan Prader-Willi syndrome pada usia 4 bulan, sehingga dari awal Oki terapi betul-betul tuh Kak Ini ada Ros. perjalanan perawatan terapinya, Ya. termasuk fisioterapi segala ya. Kita lihat yang berikut. Semangat sayang. Semangat ya Sulaiman. Sulaiman, apa kabar Sulaiman? Tuh, apa kabar? Sulaiman baru dioperasi kemarin ya? Sakit nggak? Sakit loh Ma, ngapain pakai tanya-tanya sih? Nah ini aku dengar juga karena banyak juga ibu-ibu di luar sana atau Iya. bayi-bayi juga yang mengalami mungkin sindrom atau kelainan kromosom yang kita nggak tahu di kromosom Iya, berapa betul, gitu betul. ya. Dan itu kan butuh biaya ya, katanya menggalang ini juga. Bener. Heeh. Oh kita bersyukur Kak Ros. Memang manusia biasa awal-awal tuh sedih ya. 7 hari pertama tuh nangis gitu. Tapi setelah itu akhirnya berpikir anak ini memerlukan ibu yang kuat, ayah yang kuat, yang tangguh. Karena kita harus berpikir dan terus rutin, disiplin melaksanakan terapi demi terapi. Dari Sulaiman Oki belajar banyak hal Kak Ros. Akhirnya Oki buat di YouTube Oki itu judulnya Pejuang Nicu dengan sindrom yang bermacam-macam. Kenapa? Pertama, memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa kelainan genetik itu ada di sekitar kita. Dan jangan dibully. Jangan dibully. Banyak, yuk amit-amit dan segala macam, jangan. Ya Allah anugerahi anak itu, anak hebat Masya Allah dengan orang tuanya yang hebat, yang belum tentu teman-teman kalau dikasih itu teman-teman sanggup gitu. Jadi ibu-ibu yang, oke mewakili suara ibu-ibu di seluruh luar sana ya, yang memiliki anak kelainan genetik, mereka hebat, jadi jangan, ya tolong jangan Jangan dikata-katain. ditambah-tambahi dengan omongan-omongan yang pasti gitu ya. Betul. Kemudian Oki di YouTube itu juga Oki ingin menjelaskan ciri-ciri atau hal-hal yang harus diwaspadai. Banyak orang tua yang sibuk sehingga Ya akhirnya kurang aware, Betul. ada yang berbeda dari pertumbuhan kembang betul, anaknya. kita harus aware sebagai seorang ibu. Kemudian di YouTube itu juga sebenarnya adalah untuk mengajak orang lain untuk bersyukur. Anak Oki itu Kak Ros, waktu di NICU dia bisa begini aja. Itu ya Allah makasih ya Allah anak ini bergerak ya Allah gitu. Jadi banyak orang tua di luar sana yang untuk anaknya punggungnya bisa tegak, kepalanya bisa naik, itu terapi ratusan kali. Anak teman-teman sehat, bersyukurlah dengan mendidik anak itu sebaik mungkin. Banyak hal yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya itu wah Betul. terus disyukuri dengan luar biasa. Dan kita galang donasi Kak Ros. Galang donasi juga Biayanya bisa. mahal. Bisa nanti untuk informasi datang ke YouTube-nya Ustazah Ya. Oki ya. Nah juga ini kan kemarin dioperasi. Nah ini Betul. operasi apa sih sebetulnya kemarin itu? Memang ada satu tahapan yang harus dilalui. Tapi Oki merasa itu journey ya, perjalanan Perjalanannya. yang seru, di mana orang bertanya, Ki, gimana sih rasanya? Ya jalanin aja. Di dalam perjalanan itu ada sabar, ada husnuzon pada Allah, ada berserah, ada optimis. Insya Allah lah. Ya karena kelihatannya kalau di video ini ya diabadikan juga Ya, tuh ada fotonya, alhamdulillah. ada videonya. Kita ngeliat, mukanya Ustazah Oki tetap Alhamdulillah. padahal kan sebagai ibu kita paham lah di sini tuh kayak lagi ada berkecamuk Tapi macam-macam gitu baik-baik ya. aja Kak Ros. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Apa itu yang ada gimana cara mengelolanya? Jadi gini, sindrom Prader-Willi itu Kak Ros, dia istilahnya lupa kenyang. Artinya dia tidak mengenal rasa kenyang. Itu ujian besar.
Sehingga sejak dini kita harus mengontrol makannya, olahraganya. Tapi banyak anak-anak lain yang keadaannya tidak lebih baik daripada Sulaiman. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh dan bersedih. Sulaiman jauh lebih baik dan insya Allah anak-anak lain juga baik insya Allah. Jadi berpikir pasti tetap ya tetap bersyukur lah Iya, gitu ya. betul. Itu yang membuat semakin kuat gitu. Nah, ini dari Sulaiman. Ini terus udah gitu ya, Ustazah Oki ini kan sibuk juga ya. Katanya mau ada rencana undangan dakwah juga ke Amerika. Ya, Ini Desember anaknya ini. banyak butuh perhatian, ibunya banyak kerjaan seperti biasa gitu ya. Dan berbagi waktunya. Betul ya, mau pergi berapa lama? Untuk ke Amerika memang ada undangan nanti Desember ini dakwah di sana. Jadi ada komunitas Muslim Indonesia Malaysia lah kita ke sana, alhamdulillah. Dan kemudian sebenarnya kalau ditanya sibuknya apa, lagi promo film Karos. Jadi ada film akhirnya sekian purnama main film lagi. Film bagus lah, film agama lah. Judulnya Merindu Cahaya Da Amstel. Kapan rencana tayangnya? Tayangnya 20 Januari 2022. Itu cerita tentang bagaimana seseorang yang tadinya belum menutup aurat, pelan-pelan menutup aurat. Aku sering lihat teaser-teasernya di Instagramnya, Iya. bukan? Itu ya, itu menarik sekali sih. Iya, Kak. bagus kan nontonnya? Nanti aku nonton. Aduh, kita masih akan ngobrol sama Ustazah Oki, tapi ada beberapa bintang tamu juga yang akan kita ajak berbincang bersama ya. Kita lihat nanti profilnya. Selain berikut ini, tetap di Rumpi, Daus Secret. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba video Transmedia.